Menikah, gumam Alana masih tak percaya dengan ucapan itu. Tubuhnya membatu bak tersambar petir. Menikah, rasanya ia ingin menghilang saja. Kenapa dia menjadi terjebak dalam situasi seperti ini? Alana dan Giselle masih berada di ruang yang sama dengan Zain. Pemuda itu telah membuat keputusan gila untuknya. Tentu saja dia tidak terima. Menikah, Kak Vin? Suara Alana tertahan saat mengingat hampir saja dia salah bicara. Zain yang duduk di sofa menatap aneh pada Alana. Alana berdiam sejenak, mencoba tenang. Walau kakinya sebenarnya seakan telah tak mampu menopang tubuhnya. Kak, kita tidak mungkin menikah. Tolak Alana dengan tegas. Kenapa? Bukankah kau tadi yang mengaku sebagai kekasihku dan akan menikah denganku? Cibir Zain dengan wajah dingin. Alana terbungkam. Pernyataan itu adalah karangan dari Giselle. Maaf tuan, itu tadi agar mereka pergi, sambar Giselle. Oh, dia jika tidak ingin Alana terjebak dalam pernikahan. Tatapan mata Zain semakin menghunus pada dua sahabat itu. Kalian telah sengaja membuat berita bohong untuk merusak citraku. Murka Zain dengan penuh amarah. Alana terdiam. Benar, dia seperti bukan Kak Vino lagi, sahabat kakaknya. Dia berubah jauh. Dia pemuda yang penuh amarah dan sangat mengerikan. Zain bangun dari duduknya, mendekat ke arah Alana. Membuat gadis ini cicit seketika, menundukkan pandangannya. Bukankah ini yang kau inginkan? Agar aku terjebak menikah denganmu? Kau mengaku sebagai kekasihku, hardik Zain. Oh, astaga, lagi-lagi kata menjebak. Sumpah demi apapun, Alana tidak pernah bermimpi menikah dengan sahabat kakaknya itu. Oh, dasar Laura perempuan ular. Ini semua karenanya. Dan kau, Zain mengalihkan pandangannya pada Giselle. Kau pikir aku tidak tahu siapa kau? Kau adalah putri Peter Andrean. Aku bisa menghancurkan keluargamu karena telah mengusikku. Ancam Zain dengan ancaman yang mematikan. Membuat wajah Giselle memucat. Kau pasti sangat tahu tentang kekuatan keluarga Walter kan, dari ayahmu. Semakin bergetar saja Giselle. Ya ampun, keluarganya dalam masalah. Benar kata ayahnya, jangan pernah masuk dalam masalah keluarga Walter. Itu sangat bahaya. Dan kini dia telah merasakannya. Kak, saya hanya ingin menolong kakak dari Laura. Protes Alana untuk kesekian kalinya. Mencoba menjelaskan. Kini keluarga Giselle pun ikut terseret. Semakin rumit saja masalah ini. Zain telah menunjukkan keberingasannya. Niat menolong malah terjebak. Andai Laura yang ada dalam posisi ini, dia pasti bahagia, rencananya berhasil. Tujuannya menikah tercapai. Ah, sial. Itu tujuan Laura, bukan dirinya. Zain mendengus memutar bola mata jengah. Masih saja berkelit. Lalu, di mana perempuan itu? Tanyanya sembari melipat tangan di dada. Namun, belum sempat Alana membuka suara, Zain kembali mencecarnya. Menghilang. Ucapnya dengan nada cibiran. Perempuan itu memang hanya hasil karangan kalian. Bentak Zain. Alana dan Giselle hanya terdiam 1000 bahasa. Benar, tidak bisa membuktikan jika perempuan bernama Laura itu memang benar ada. Suara hening tanpa kata terdiam, dengan pikiran masing-masing. Zain menatap Alana yang terdiam. Bentuk tubuhnya yang mungil, suaranya, nada bicaranya. Entah mengapa, ada perasaan aneh pada dirinya. Ia merasa tak asing dengan perempuan ini. Zain menarik nafas panjang, mencoba meredahkan kemarahannya. Baiklah, agar desas-desus tidak berkembang, untuk membersihkan namaku dan keluarga Walter, kita akan menikah. Aku akan melepaskanmu dan tidak mengganggu keluarganya. Jika kau bisa membuktikan perempuan yang bernama Laura itu ada.
Putus Zain, entah mengapa dia sedikit melunak. Di ujung hatinya merasa ada sedikit kebenaran dari ucapan mereka. Karena itu, dia akan melepaskan keduanya. Jika mereka membawa perempuan yang dimaksud akan menjebaknya. Tapi, jika kau tidak ingin membersihkan namaku, ingat, detik ini aku bisa menghancurkan keluarganya. Ancamnya lagi dengan tatapan menghunus. Astaga, betapa mengerikannya pemuda yang ada di hadapannya ini. Dia bak devil, seakan ingin menelan mereka. Nasib keluarga Giselle di tangan Alana. Baiklah, aku setuju menikah. Tapi tolong jangan ganggu keluarga Giselle. Dan kakak harus melepaskan kami. Jika kami bisa membawa perempuan bernama Laura itu. Ucap Alana akhirnya setuju. Giselle yang berdiri di samping Alana menatap iba sahabatnya itu. Tak ada pilihan lain, sudah tak bisa kabur lagi. Menikah adalah jalan keluarnya. Tubuh Alana lemah, bak tak teraliri darah. Dia benar-benar tidak bisa menghindari pernikahan ini. Zain bisa menyerang keluarga Giselle. Alana tidak menyangka menyelamatkan sahabat kakaknya adalah sebuah kesalahan yang berujung petaka. Di mana orang tuamu? Tanya Zain memecah kebisuan di antara mereka. Alana hanya terdiam. Tatapannya kosong. Jiwanya seakan telah terbang entah kemana. Dia sudah tidak peduli apapun. Hei, aku tanya di mana orang tuamu? Bentak Zain yang melihat Alana hanya diam. Giselle yang berdiri di samping Alana mengerti sahabatnya pasti sangat syok. Dia pun begitu. Tubuhnya bergetar setelah mendapatkan ancaman orang tuanya akan mendapatkan masalah. Bukan mudah sejak tadi mereka terhakimi oleh pemuda arogan itu. Orang tuanya, ucap Giselle pelan. Lidah Giselle pun seakan keluh, saking gugupnya menghadapi Zain. Orang tuanya nggak ada di... Meninggal. Sosok Zain tak sabaran mendengar kelanjutan ucapan Giselle yang pelan dan tak jelas. Meninggal. Ucapan Zain membuat Alana dan Giselle tersentak, membulatkan matanya. Apa? Ibunya masih ada. Alana menggeleng, bukan itu maksudnya. Bukan. Alana pun terbata. Baiklah jika sudah meninggal, siapkan dirimu. Kita akan menikah secepatnya. Ucap Zain. Pemuda itu lalu berbalik meninggalkan ruangan. Sedangkan Alana membatu di tempat. Ia seakan tak bisa bernafas. Ya Tuhan, menikah dengan sahabat kakaknya, ini gila. Apalagi Zain arogan itu gegabah, menebak jika orang tuanya telah meninggal. Rasanya Alana ingin menangis, meraung-raung. Karenanya yang telah berubah itu, bahkan mengatakan ibunya yang sehat meninggal.